Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS data mining saya. Saya dengan NIM 1121 dengan kelas 5B. Oke, diberikan dataset awal seperti ini. Terus perintah kita yang pertama itu kita akan melakukan EDA, lalu kita akan mendapatkan word frekuensi trigram, unigram, bigram, trigram, lalu kita akan menampilkan dan menganalisis data word cloud ini yang unigram, bigram pada masing-masing kategori. Ini yang unigram, bigram, trigram ini ada 10, masing-masing itu ada 10 ya, 10 kategori. Ya, dapat ini unigram ini ada 10 unigram positif dan 10 unigram negatif bisa dilihat di PPT ini. Nah, setelah itu ada 10 bigram positif dan 10 bigram negatif. Word cloud ya ini ada seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Lalu ada yang ketiga itu ada 10 trigram positif workload dan 10 trigram negatif workload seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan EDA, explore dalam kode yang pertama itu kita akan melakukan pembersihan data teks, cleaning text. Nah, kita di sini nih kita akan melakukan transformasi huruf kecil pada seluruh teks, menghapus tweet yang berisi kata unfavorable, dan menerapkan teknik pembersihan teks seperti penghapusan kata slang, lematisasi, tokenisasi, dan penanganan negasi. Terus yang kedua itu kita akan melakukan persiapan dan pengolahan data, fungsi data preparing dan processing. Di sini kita akan membaca dan membuat dataset negatif dan positif dari file JSON. Lalu kita akan mengubah kedua dataset menjadi data frame tunggal DF dengan kolom teks dan label. Memanggil fungsi cleaning text untuk membersihkan data teks, terus kita akan mengambil data frame yang telah dibersihkan. Setelahnya itu kita akan melakukan analisis frekuensi n-gram, fungsi getTop n-gram, getTop n-gram2, getTop n-gram3. Lalu di sini kita melakukan menghitung frekuensi n-gram, miligram, bigram, trigram yang tadi itu dalam data teks yang telah dibersihkan. Lalu kita menggunakan fungsi n-gram dalam NLTK untuk menghasilkan n-gram. Nah, n-gram yang dihasilkan n-gram yang dihasilkan tadi itu diratakan dan frekuensinya dihitung menggunakan kelas counter. N-gram yang teratas dikembalikan sebagai daftar tuple dengan n-gram dan frekuensinya. Lalu kita akan melakukan pembuatan word cloud, fungsi generate word cloud. Di sini kita akan melakukan menggunakan library word cloud untuk membuat dan menampilkan word cloud berdasarkan frekuensi kata dalam data. Lalu kita akan mengambil kamus frekuensi data dan judul sebagai input. Nampilkan word cloud menggunakan Matplotlib. Lalu kita akan melakukan pembuatan matriks TF-IDF, fungsi matriks frekuensi. Sini kita melakukan menggunakan TF-IDF vectorized dari sketchlearn untuk membuat matriks TF-IDF dari data teks. Lalu kita akan menggunakan matriks ini mempresentasikan pentingnya setiap term dalam korpus. Setelah itu kita akan mengambilkan matriks TF-IDF dan vectorize yang sesuai. Nah, kedua ini penjelasan preposisinya. Jadi tadi kan kita akan melakukan pembersihan teks ya, mengubah teks jadi huruf kecil, terus menghilangkan tweet yang kata dengan kata unvaluable, terus melakukan pembersihan teks, pengoperasian kata slang, lematisasi, tokenisasi, dan penanganan negasi. Lalu kita menghasilkan kolom baru clean underscore text yang berisi teks yang telah dibersihkan. Lalu kedua ini kita akan melakukan tokenisasi dan penghapusan stop word, fungsi load stop word. Di sini kita akan melakukan baca daftar kata-kata stop words, stop word bahasa Indonesianya itu, melakukan tokenisasi untuk membagi teks menjadi token atau kata, terus kita melakukan menghapus stop words dan melakukan lematisasi. Kita akan melakukan pengolahan pada kata slang ini. Yang pertama kita harus membaca kamus kata slang dari file eksternal, terus yang kedua itu kita akan mengganti kata slang dalam teks dengan kata dasar yang sesuai. Itu kita akan melakukan penanganan negasi, fungsi handling negation. Pertama itu kita akan mengidentifikasi kata-kata dan cakupan negasi seperti tidak. Terus kita akan mengubah kata-kata setelah kata negasi menjadi bentuk negatif. Contoh, tidak suka menjadi tidak, suka. Kelima itu kita akan melakukan analisis frekuensi n-gram. Ya, yang tadi tuh getTop n-gram, getTop n-gram 3. Yang pertama itu kita menggunakan fungsi n-gram dari NLTK untuk masuk n-gram, terus kita akan menghitung frekuensi n-gram dalam data teks. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembuatan word cloud, fungsi generate word cloud menggunakan library word cloud untuk membuat visualisasi word cloud dari frekuensi kata dalam data. Setelah itu kita akan melakukan matriks TF-IDF, fungsi matriks term frequency.
Di sini kita akan menggunakan TF-IDF Vectorize untuk membuat matriks TF-IDF dari data teks. Matriks ini mempresentasikan pentingnya setiap term dalam korpus. Oke, bagian ketiga, vektorisasi penjelasan TF-IDF. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi TF-IDF. Yang pertama itu kita harus tahu TF-nya tuh, term frekuensi. TF itu, term frekuensi itu digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kata muncul dalam suatu dokumen. Terus yang kedua itu, dihitung dengan membagi jumlah kemunculan suatu kata dalam suatu dokumen dengan jumlah total kata dalam dokumen tersebut. Ketiga, meningkatkan bobot kata yang sering muncul dalam suatu dokumen. Ini merupakan rumus TF. Keterangan TF itu frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Lalu kita ada inverse dokumen frekuensi DF. Tujuannya itu untuk mengukur sejauh mana suatu kata unik atau kata kunci. Terus kedua itu dihitung dari logaritma inverse dari proporsi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut dari sejumlah total dokumen. Terus mengurangi bobot kata-kata yang muncul secara umum di seluruh dokumen. Ini rumusnya. Terus ada gabungannya itu TF sama IDF, merupakan produk dari TF dan IDF digunakan untuk memberikan bobot kepada suatu kata dalam suatu dokumen. Terus kedua itu ada kata-kata yang sering muncul. Tadi itu dalam suatu dokumen, tapi jarang muncul di dokumen yang mendapat bobot yang tinggi. Bagaimana tuh inverse dokumen frekuensi itu ukur sejauh mana suatu kata unik atau kata kunci. Terus eh, dihitung dengan logaritma inverse dari proporsi jumlah dokumen dengan kata tersebut dalam jumlah total dokumen. Terus ketiga itu ada mengurangi bobot kata-kata yang muncul secara umum di seluruh dokumen. Vektorisasi menggunakan pendekatan TF-IDF. Yang pertama itu kita akan melakukan matriks TF-IDF itu mempresentasikan dokumen sebagai vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. Lalu vektor ini digunakan sebagai vektor input untuk model klasifikasi. Nah, parameter min DF dan max DF-nya ini penjelasannya sebagai berikut. Min DF dan max DF-nya. Min DF itu tujuannya itu untuk kontrol ambang batas minimum untuk frekuensi dokumen dari suatu kata. Kata yang muncul dalam kurang dari min DF dokumen diabaikan. Terus max DF itu mengontrol ambang batas maksimum untuk frekuensi dokumen dari suatu kata. Kata yang muncul dalam lebih dari max DF dokumen diabaikan. Nah, kedua parameter ini membantu dalam menghilangkan kata-kata yang mungkin tidak informatif atau terlalu umum, min-df, atau terlalu umum hingga tidak memberikan nilai tambah max df. Kita masuk ke modeling. Modeling support vector machine, SVM pada binary classification. SVM ini adalah algoritma pembelajaran mesin untuk tugas klasifikasi dan regresi. Terus pada klasifikasi biner, SVM mencari hyperlane terbaik memisahkan dua kelas di ruang fitur. Tiga itu hyperlane dipilih berdasarkan jarak maksimum antara titik-titik terdekat dari kedua kelas margin atau kelas margin. SVM itu dapat menangani data nonlinear dengan menggunakan fungsi kernel. SVM dapat digunakan untuk kasus di mana data tidak linear dengan menggunakan fungsi kernel yang memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi. Oke. Terus ada modeling feature engineering dengan menggunakan multi-word expression MWA. MWA. MWA ini merujuk pada kombinasi kata dengan makna khusus ketika digabung. Berkata MWA ini digunakan dalam fungsi handling negation untuk mengidentifikasi dan menangani negasi dalam teks. Daftar kata-kata identifier untuk negasi diidentifikasikan dan diperlakukan secara khusus mengubah kata-kata di sekitarnya untuk mendapatkan konteks yang benar. Lalu kita akan di sini ada modeling vektoris menggunakan TF-IDF. Nah, TF-IDF ini digunakan untuk mengonversi teks menjadi representasi vektor berdasarkan bobot TF-IDF setiap kata. TF-IDF vectorized dalam skit-learn digunakan untuk melakukan vektorisasi. Parameter min-df dan max-df digunakan untuk mengontrol term mana yang akan disertakan dalam representasi vektor. Nah, ini hasilnya. Hasil vektoris menggunakan TF-IDF bisa dilihat. Lanjut, hasil matriks ini penjelasan di sini. Hasil matriks TF-IDF pada slide sebelumnya setiap baris sesuai dengan suatu dokumen atau sampel teks dalam dataset Anda. Setiap kolom sesuai dengan suatu kata unik yang diekstrak dari data. Terus nilai itu merupakan nilai numerik dalam matriks tersebut mewakili skor TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Dikarenakan banyaknya kata dalam suatu dataset, hasil TF-IDF tidak bisa memperlihatkan semua skor TF-IDF untuk setiap kata. Beberapa poin penting di sini, jika skor TF-IDF tinggi,
untuk suatu kata tertentu dalam suatu dokumen, itu berarti kata tersebut penting dalam dokumen tersebut, tapi tidak umum di semua dokumen. Lalu, jika skor TF-IDEF-nya rendah, kata tersebut itu tidak penting dalam dokumen tersebut atau umum di semua dokumen. Matriks ini sering digunakan sebagai input untuk model pembelajaran mesin, membantu mereka memahami signifikasi kata-kata yang berbeda dan mengklasifikasikan atau menganalisis data. Terus ada cross validation digunakan untuk menghasilkan kinerja model dengan membagi data menjadi beberapa fold. Terus dua itu hasil dari cross validation dapat diukur menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Tiga itu ada Selanjutnya itu ada visualis konsistensi model dapat ditunjukkan dengan box plot yang menggambarkan distribusi metrik kinerja pada setiap fold. Ini bisa kita lihat cross validation F1 score distribution. Berikut penjelasannya, nilai F1 score yang konsisten di 1,0 menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan precision dan recall pada semua lipatan cross validation. Oke, yang kedua itu F1 score mencerminkan keseimbangan antara presisi dan recall dengan nilai 1,0 menunjukkan bahwa model berhasil mencapai keseimbangan yang optimal antara kedua metrik tersebut. Ini modeling, metrik evaluasi, dan interpretasi performa model. Sini metrik evaluasi umum meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dua itu akurasi mengukur proporsi prediksi benar dari semua prediksi. Presisi itu mengukur proporsi positif yang benar dari semua instan yang diprediksi positif. Recall itu mengukur proporsi positif yang benar dari semua instan yang seharusnya positif. Lalu ada F1 score itu memberikan keseimbangan antara presisi dan recall. Interpretasi performa model dapat dilakukan dengan melihat seberapa baik model dapat mengklasifikasikan instan positif dan negatif. Lalu di sini ada modeling, matrix evaluasi, dan interpretasi performa model. Di sini ada penjelasannya itu ada, jadi di ini precision ini gunanya untuk mengukur seberapa akurat model dan prediksi kelas positif dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif. Precision di sini adalah 1,00. Ini menunjukkan bahwa dari semua prediksi yang dibuat oleh model untuk kelas tertentu semuanya benar. Terus ada sini recall. Recall itu tujuannya untuk mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi semua instan kelas positif dalam konteks ini, baik untuk kelas negatif maupun positif. Recall di sini adalah 1,0. Ini menunjukkan bahwa model dapat mendeteksi semua instan kelas positif. Terus ada F1 score adalah rata-rata harmonik dari precision dan recall. Dalam hal ini, baik untuk kelas negatif maupun positif, F1 score adalah 1,00. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Supportnya menunjukkan jumlah instan dalam setiap kelas pada data uji. Akurasi adalah rasio prediksi yang benar, positif dan negatif terhadap total jumlah instan. Dalam hal ini, akurasi adalah 1,0 atau 100%, menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan semua instan dengan benar. Lalu ada micro average dan weight average. Micro average adalah rata-rata dari metrik-metrik kelas untuk setiap kelas secara terpisah. Weight average itu adalah rata-rata yang diberikan bobot berdasarkan jumlah instan dalam setiap kelas. Nah, ini merupakan ilustrasi proses modeling implementation menggunakan API dari model yang terbentuk. Oke, yang pertama itu kita harus run code Python-nya apps. Dan code Python apps.py di folder code. Setelah itu kita buka browser, kemudian ketik http 127.0.0.1.800 di pencarian. Jika sudah terbuka, maka klik authorize, kemudian masukkan key API-nya yang ada di folder env ke dalam kolom value seperti di bawah ini. Seperti di bawah ini ya. Setelah diklik post yang berwarna hijau, kemudian isi user API string dan end user string dengan nama kalian dan isi request BBC atau bisa bebas. Kemudian isi teks dengan kalimat yang ingin dicari labelnya. Nah, ini user API dengan nama saya. Lalu untuk end user stringnya itu bisa nama bebas, setelah gitu. Lalu ada request ID-nya, ini bisa diisi bebas teksnya. Teksnya ini kita contohnya saya akan menggunakan mencari kalimat cari cinta dari Allah, jangan takut Allah, semua pasti ada jalan. Setelah itu kita klik execute dan akan terlihat hasil analisis sentimennya dengan contoh kalimat di sini dengan contoh
Yang tadi saya itu pakai kalimat mencari cinta dari Allah, jangan takut salah, semua titik, jangan takut salah, titik, semua pasti ada jalan. Hasil positif. Hasilnya itu positif dengan skor negatif mencapai 0,001616127525 dengan skor confidence-nya 99,98, yaitu tingkat kepercayaan atau keyakinan dari model terhadap prediksinya. Kelebihan presisi recall dan F1 score tinggi. Model berhasil mencapai tingkat presisi recall dan F1 score yang optimal untuk kedua kelas positif dan negatif pada pengujian data. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu secara efisien mengklasifikasikan tweet ke dalam sentimen positif dan negatif. Akurasi sempurna dengan mencapai akurasi 100% pada pengujian data, model menunjukkan kemampuan dalam membuat prediksi yang tepat untuk semua instan. Hal ini menjadikan indikator yang kuat terhadap keefektifan model. Terus ada konsistensi antar kelas, di mana konsistensi antar kelas ini kedua kelas baik positif maupun negatif menunjukkan metrik kinerja yang identik dan optimal. Ini mengindikasikan bahwa model seimbang dan tidak memihak terhadap kelas tertentu. Pertimbangan kemungkinan overfitting, keberhasilan model dalam mencapai skor sempurna pada pengujian data menimbulkan kekhawatiran terkait potensi overfitting terhadap data latihan. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk menilai kemampuan generasi model pada data baru dan belum terlihat sehingga kinerjanya tetap optimal dari dunia nyata. Terus ada evaluasi pada kelas tidak seimbang. Jika dataset tidak seimbang dengan jumlah instan yang signifikan lebih tinggi di suatu kelas dibandingkan dengan kelas lainnya, perlu dipertimbangkan penggunaan metrik evaluasi tambahan seperti kurva presisi recall atau erosi aus. Hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap performa model. Lalu ada ketergantungan pada kualitas data latih. Keberhasilan model sangat bergantung pada kualitas dan representatif data latih. Jika data latih tidak mencerminkan keragaman sentimen dalam dunia nyata, model mungkin mengalami kesulitan dan menangani variasi yang belum terlihat. Penilaian keseluruhan, model SVM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tugas analisis sentimen berdasarkan data pengujian yang diberikan. Meskipun demikian, diperlukan investigasi lebih lanjut, terutama terkait dengan generasi model ke data baru dan potensi overfitting guna memastikan kehandalan model dalam situasi praktis. Oke, itu saja dari saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.